Selamat malam, perkenalkan nama saya Budiawan Tirta Cahya, NIM 5200711162, Prodi Teknik Elektro, Program Studi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata ujian Big Data dan Data Analitik. Nah, kita langsung masuk soal nomor 1, yaitu input table and aggregate. Yang pertama kita disuruh untuk input table ini, kita disuruh menginputkan table, kemudian kita disuruh agregat, yaitu untuk menentukan jumlah total terjual atau di resultnya ada kedua jenis barang, komputer, tablet, kemudian jumlah total terjual kedua barang tersebut. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi Rapid Miner-nya. Lalu kita tentukan operatornya, kita menggunakan readsv ya, masukkan data awal. Kita syarat di sini. Kita masukin address-nya. Klik 2 kali, kemudian kita cari datanya yang sudah kita simpan. Saya menyimpannya di download ya, kemudian kita next, finish. Nah, ini data awalnya dari kantor cabang, jenis barang, jumlah terjual. Kemudian kita tadi disuruh untuk menentukan jumlah total terjual serta jenis barangnya 2 ya. Kita menggunakan agregat, masuk ke desain, kemudian kita ke operator lagi, pilih agregat. Parameternya muncul ya, ada agregat atributnya, kita pilih dulu. Di agregat atributnya kita itu jumlah terjual, kemudian agregat functionnya kita sum, karena kebanyakan di Excel itu menggunakan sum ya, penjumlahan. Kemudian kita apply, terus yang kedua itu group attribute by attributes-nya, kita select atributnya, kita masukkan jenis barangnya, jenis barangnya kita ke kanan ya. Kita apply, kemudian setelah sudah kita run, di sini muncul ya, ada 2 barang tadi, sama seperti yang awal, komputer dan tablet ya. Komputer dan tablet. Kemudian jumlah terjualnya itu muncul 2, juga komputer terjual 76, tabletnya 60. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 2 ya. Soal nomor 2, yaitu jelaskan fungsi dan penerapan proses data reprocessing sebuah dataset. Fungsi dan penerapan dalam rapid manner processing data itu banyak ya, banyak. Kita jelaskan dulu dari fungsinya dulu, ya, semua bisa saya jelaskan, setidaknya saya berikan penjelasan dari fungsi proses data preprocessing sebuah dataset. Itu yang pertama ada eh, deskriptif, yaitu fungsi yang bertujuan untuk memahami lebih jauh mengenai data yang diamati. Terus ada lagi prediktif, yaitu fungsi menjelaskan suatu proses, menemukan pola tertentu sebuah data. Pola-pola yang digunakan diketahui dari beragam variabel data. Kemudian ada classification, terus ada clustering juga, yaitu identifikasi kelompok, kemudian association, sequencing, ada
Forecasting juga itu memperkirakan nilai di suatu masa mendatang dengan pola-pola dengan kumpulan data yang jumlah besar. Kemudian ada beberapa penerapan juga dalam pre-processing data, yaitu dalam data mining ternyata bisa diterapkan dalam berbagai kehidupan juga itu penerapannya. Contohnya seperti di telekomunikasi, terus keuangan juga, ada asuransi, kemudian olahraga, dan banyak sekali yang bisa digunakan untuk penerapan dari data preprocessing, data mining, sebuah dataset itu yang digunakan dalam aplikasi Rapid Miner. Mungkin untuk soal nomor 2 jawaban saya seperti itu. Kemudian kita lanjut, kita masuk ke nomor 3. Tiga yaitu kita disuruh untuk sebutkan dan jelaskan cara menampilkan yang A, mengelompokkan penghasilan pekerja. Yang B, tampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun. Ini untuk tabel awalnya ya. Nah, setelah itu kita masuk rapid miner dulu. Kita hapus agregatnya dulu ya. Kemudian ini udah ada CSV, kita gunakan lagi, klik 2 kali. Masukkan data tadi. Kita menggunakan di simpan downloadnya. Data 2. Next finish. Kemudian run. Ini itu data awal sebelum di vote semua, sebelum di filter example atau sebelum diedit ya, di desain. Itu kita masuk desain, kemudian yang disuruh yaitu yang pertama ya, yang A, pengelompokan penghasilan pekerja. Kita edit di sini, kita masukkan di operatornya pivot, kita mau edit di kita lalu edit di parameternya ya. Parameternya kita edit, group by atributnya, select atributnya kita klik, kemudian kita masukkan jobnya, kita masukkan job, apply, kemudian kolom grouping atributnya saya tidak menggunakannya, kemudian kita lanjut yang berikutnya itu agregat atributnya, kita edit. Nah, di sini kita pilih income karena kita di sini tadi disuruh pengelompokan penghasilan pekerja. Kita pilih agregat functionnya, kita pilih concatenation ini. Oke, kita apply, kita run. Nah, di sini udah muncul ya di resultnya. Ada sekitar 5. Jobnya ada student, part-time, employed, civil servant, ada entrepreneur. Income-nya itu ada high, student, part-time medium, employee high, civil servant itu ada 2 tadi, ada high dan low, kemudian entrepreneur high. Untuk soal nomor 3 yang A sudah terjawab ya ini. Kemudian kita yang B. Nah, soal nomor 3 yang B, yaitu tampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun. Kemudian kita hapus dulu pivot, kita akan menggunakan filter example. Kita ketik dulu di operator. Filter example. Kita seret. Lalu kita edit di parameternya. Ada add filter. Nah, di sini tadi kita disuruh untuk mencari orang yang berumur di atas 30 tahun. Kita harus menampilkan. Di sini ada X. Nah, income, job, gender, credit rating by komputer. Untuk umur itu X, kita menggunakan X. Kemudian lebih dari, kita mulai lebih dari 30 tahun ya. Kemudian kita oke. Lalu
Kita sini udah muncul ya. Untuk para pekerja atau job yang lebih dari 30 tahun itu ada sekitar 4 orang. Yang dari awalnya tadi ada 6 orang, itu kalau kita cari untuk menampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun itu sekitar ada 4 orang, itu umur 34, 37, 44, 36. Seperti itu. Mungkin jawaban yang tiga, yang B itu ini sudah selesai ya. Mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan untuk ujian tengah semester mata ujian Big Data dan Data Analitik. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat malam, terima kasih.